Rangkuman materi sejarah peminatan. Kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada perdagangan dan pelayaran. Kata maritim dapat diartikan sebagai connecting to sea, near or near the sea, menghubungkan ke laut atau dekat dengan laut. Adapun dengan kebudayaan maritim, Nusantara memberikan perhatian terhadap pengelolaan laut yang diorientasikan demi kepentingan bersama. Teori masuknya agama Hindu-Buddha dan Islam. Teori Brahmana, teori Waisa, teori Ksatria, dan teori Sudra. Berdasarkan sumber yang ada terkait bahasa Sangsekerta dan Pallawa, agama Hindu berasal dari India bagian selatan. Ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Ketiga teori tersebut yakni Islam datang dari Gujarat atau teori Gujarat, Islam datang dari Arab atau teori Mekah, dan Islam datang dari Persia atau teori Persia itu sendiri. Renaissance berasal dari kata renaître dari bahasa Prancis yang artinya lahir kembali. Apa yang lahir kembali di sini? Lahir kembali kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno yang sempat tenggelam atau hilang selama 3 abad. Pada abad pertengahan tersebut tidaklah heran jika disebut dengan abad kegelapan Eropa. Yang sebelumnya ada yaitu kebudayaan Romawi dan Yunani dan hilang atau abad ke-8. Kemudian lahirlah kembali yang disebut nanti adalah Renaissance. Merkantilisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal. Dengan kata lain, merkantilisme merupakan paham politik ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan terutama logam emas sebanyak-banyaknya ke kas negara. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembalinya pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik sekitar abad ke-16 yang diprakasai oleh Martin Luther. Revolusi Amerika, pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Ke-13 koloni atau penjajahan Inggris di Amerika berjuang membebaskan diri dari kekuasaan Inggris Raya. Revolusi Prancis, gerakan yang menuntut perubahan-perubahan besar yang ada di Prancis. Revolusi ini ditandai dengan jatuhnya monarki absolut Raja Louis yang ke-16. Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan Tsar Nicholas yang kedua di Rusia. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas yang kedua yang memerintah secara diktator. Revolusi Cina. Revolusi Cina ditandai adanya gerakan yang dilakukan untuk menumbangkan dinasti Manchu dan juga perubahan kebudayaan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.